Pondok Indah Golf Club terus membuktikan komitmennya untuk mendukung perkembangan prestasi olahraga golf di Indonesia. Untuk ketiga kalinya mereka akan menggelar Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Turnamen bergengsi ini akan diselenggarakan di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 15-17 Juli. Jumlah peserta tahun ini akan lebih banyak, maksimal 140 orang. Jadi lebih besar kesempatan pegolf untuk ikut di turnamen ini, kata Heri Winarno selaku Ketua Panitia Penyelenggara saat melakukan audiensi dengan pengurus besar Persatuan Golf Indonesia yang diwakili oleh Sony Muhammad Hasan selaku Wakil Ketua Umum di Pondok Indah Golf. Turnamen ini dapat terselenggara berkat dukungan para sponsor. Medco Energi selalu menjadi title sponsor sejak turnamen ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023. Pengelola Pondok Indah Golf Course juga memberikan dukungan penuh, memberikan lapangan half day free, tanggal 15 dan 16 Juli. Diharapkan sponsor-sponsor lain juga akan segera menyusul. Akan menyampaikan informasi yang dijamin menarik ya. Begitu ya, baik. Hadir bersama kita di sini di depan ada Bapak Hasman Tahir selaku Ketua Umum Pondok Indah Golf Club. Terima kasih Bapak. Kemudian di tengah ada Bapak Sony Muhammad Hasan selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia atau PPGI, dan kemudian ada Bapak Heri Winarno selaku Ketua Panitia Penyelenggara Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Terima kasih terlebih dahulu juga kepada Pak Sony atas kedatangannya, dan juga para yang hadir semua di sini. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyelenggarakan turnamen internasional amatir dengan sponsor utama Medco. Turnamen ini adalah kali ketiga yang akan kita lakukan. Berbeda dengan turnamen-turnamen yang sebelumnya, turnamen kali ini akan lebih menarik tentunya, karena akan menghadirkan banyak golf internasional dan juga lebih selektif. Nanti Pak Ketua Panitia bisa menjelaskannya nanti bagaimana selektifnya turnamen ini, dan semuanya tujuannya adalah dalam rangka pembinaan olahraga golf ya, kepada bibit-bibit muda kita. Dukungan dari teman-teman media untuk sukses terselenggaranya turnamen kali ini tentunya sangat kami harapkan. Bukan hanya kepada peserta, juga kami juga sangat meminta bantuan dari media untuk menghimbau penggemar golf ataupun anak-anak muda untuk mengikuti turnamen ini, memeriahkannya sehingga semangat untuk bermain golf itu, untuk mengenal golf itu akan lebih kita tingkatkan. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih Pak Sony yang sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar PGI yang bersedia hadir untuk pada acara sebelumnya. Sudah launching news yang resmi dari sudah pendaftaran sudah dibuka. Jadi, karena waktunya Bapak yang membuat acara ini agak sedikit mundur dari perencanaan kami semua. Kepada para wartawan yang hadir, terima kasih. Dan untuk bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita akan berbuka bersama. Karena itu secara singkat saja, saya ingin menyampaikan bahwa turnamen
Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship ini yang tahun 2025 adalah yang ketiga kalinya yang akan dilaksanakan di Padang Golf Pondok Indah. Berbeda dengan dua event sebelumnya, di mana pada dua event sebelumnya itu kami hanya mengundang atau menyediakan tempat untuk partisipan untuk golfers 68 peserta. Kenapa? Karena kami hanya menutup lapangan selama half day, setengah hari. Jadi siangnya lapangan dibuka untuk umum. Pada pertandingan tahun 2025 pada Championship 2025 kami merencanakan untuk menutup lapangan selama 2 hari, jadi full day. Jadi lapangan akan kami gunakan untuk pertandingan, dan karena kami tutup lapangan, maka kami bisa menaikkan jumlah peserta menjadi sebanyak-banyaknya 140. Tapi kami harapkan kurang dari 140, mungkin 120, 130. Dan itu untuk 2 hari. Kemudian pada hari kedua, berbeda dengan 2 event sebelumnya, itu pada hari kedua ada cup. Jadi hanya peserta yang lolos cup yang kita batasi 78 peserta, 54 pria, golfer pria, dan sisanya golfer wanita. Jadi nanti berapa cutnya tergantung dari hasil pertandingan pada hari kedua. Untuk peserta itu usia 13 tahun, paling muda itu 13 tahun, dan usia sampai dengan 30 tahun. Jadi di luar range itu kami tidak bisa menerima. Dengan handicap indeks 8 untuk pria, golfer pria, dan 10 untuk golfer wanita. Berikutnya adalah bahwa dari 140 peserta yang kami buka, jadi yang kami buka adalah 140, tapi itu kami memberikan apa yang kami sebut sebagai wildcards, artinya undangan pada golfer baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang memang sudah mempunyai ranking tinggi di WAGR. Jadi WAGR, World Amateur Golf Ranking, itu dengan undangan, dan itu kami memohon kepada PGI untuk melakukan seleksi dari siapa saja yang berhak mendapatkan wildcard itu, Pak. Dan jadi kami sendiri meyakini bahwa di PBPGI sudah ada itu ranking dari masing-masing daerah, dan itu kami berikan fasilitas wildcard itu bebas dari turnamen fee, entry fee, dan juga kami sediakan fasilitas hotel dan akomodasi. Jadi fasilitas akomodasi, hotel, makan, hanya transportasi yang tidak kami tanggung. Selanjutnya, turnamen ini disanction oleh PGI. Jadi sanctionnya adalah oleh Persatuan Golf Indonesia, dan para pemenangnya nanti akan mendapatkan ranking, penambahan poin untuk ranking di WAGR, karena kalender dari turnamen ini juga masuk sebagai kalender resmi WAGR.
Untuk yang acara-acara lain di luar golf, sebagaimana kami lakukan pada tahun lalu, kami tetap akan memperkenalkan golf kepada para siswa SD. Jadi kalau pada tahun lalu kami mengundang setiap hari 50 siswa untuk datang melakukan ada introduction dengan film animasi, kemudian ada coach, dan mereka ada di memukul, latihan memukul, jadi dengan fasilitas yang ada di Pondok Indah. Maka pada tahun ini kami juga akan mengundang kurang lebih 150 siswa selama 3 hari berturut-turut. Jadi program yang sama kami juga tetap lakukan, karena ternyata dari pengalaman kami di tahun lalu memang lebih menarik untuk mereka untuk mengenal golf, bahwa golf ini memang sesuatu yang menarik untuk anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada rekan-rekan wartawan media yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga undangan daripada Pondok Indah untuk pembukaan acara pertandingan golf yang disponsori oleh Medco untuk amatir golf di Indonesia. Saya mewakili Pak Ketua yang berhalangan hadir ini mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Pondok Indah yang terus mensupport pembinaan daripada pegolf-pegolf di Indonesia. Kita tahu setelah COVID ini olahraga ini peminatnya makin banyak, dan alhamdulillah kita lihat bahwa peserta-peserta junior kita terus meningkat. Setiap hari bisa dilihat di sini juga banyak sekali pemain-pemain muda ya yang mau belajar. Event Pondok Indah juga sudah buka junior driving range buat yang muda-muda supaya bisa latihan lebih tekun dan lebih terbina skillnya. Kami dari PGI apresiasi sekali dengan program yang mereka buat. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru oleh dengan lapangan golf yang lain, bisa lebih sering untuk mengadakan turnamen, karena dengan turnamen itulah kita bisa meningkatkan kualitas daripada pemain-pemain kita. Tadi Pak Heri sudah menyebutkan bahwa handicap yang untuk pria adalah 8 dan wanita adalah 10. Kami juga di PGI lagi menyelaraskan untuk pembuatan handicap. Nah, kita harapkan dari para klub golf ini ya mau memasukkan handicapnya di website PGI. Saat ini sudah terdaftar kurang lebih hampir 3.000 lebih ya golfer yang sudah memiliki handicap resmi di website PGI. Dengan adanya sistem handicap ini akan mudah untuk kita mengembangkan nanti ke depannya kalau kita membuat turnamen ataupun pertandingan. Jadi yang mendaftar sudah punya resmi, dan itu juga hanya bisa didaftarkan oleh klub golfnya atau member daripada lapangan golfnya. Jadi bukan asal individual yang mau punya handicap bisa memasukkan nomornya di situ. Kiranya saya terima kasih sekali lagi buat Pak Heri, Pondok Indah. Semoga acara-acara ini bisa sering berlangsung. Yang mudah-mudahan kita juga makin banyak lagi ditiru oleh lapangan-lapangan lain. Semoga kita bisa mengembangkan golf ini dengan lebih cepat. Bisa meninggal ketinggalan kita dari Thailand. Ya. Segitu kiranya dari saya. Makasih semuanya buat kehadiran di hari ini. Ya, Pondok Indah Golf Club itu salah satu tujuannya sesuai dengan statutanya adalah melakukan pembinaan, ya, pembinaan golf, pengenalan golf dan memasyarakatkan golf, ya, khususnya bagi anak-anak muda, umumnya bagi seluruh sebagai besar rakyat Indonesia. Nah, untuk itu
program-program kita itu memang terkait dengan penyelenggaraan turnamen. Di samping ada program-program yang lain. Kita juga melakukan junior sudah, amatir sudah, senior juga ada. Kita selalu rutin, ya Pak ya, komplit kita lakukan itu, dan tentunya kita belajar dari pengalaman, kita tingkatkan terus. Seperti yang pertama dahulu pesertanya sedikit, pesertanya umurnya nggak ada batas, ya. Sekarang kita batasi umurnya, ya, umur 30 tahun, tentunya dengan harapan muncul bibit-bibit muda yang nanti bisa lebih maju lagi. Saya kira lagi-lagi itu komitmen Pondok Indah Golf Club. Kalau tahun lalu kami memang dengan PGI sepakat untuk membatasi pemain asing 27. Jadi dari PGI pada waktu itu 27 asing. Akhirnya ya lebih sedikit. Dengan peningkatan jumlah pemain menjadi 140, kami melihat bahwa ini lebih terbuka turnamen ini untuk para pemain asing. Kenapa kami juga ingin pemain asing lebih banyak? Supaya teman-teman golfers amatir Indonesia ini mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bermain di level internasional. Jadi kalau pemain asingnya 50%, iya kita akan terima 50%. Jadi kami tidak membatasi jumlah pemain asing, karena pemain Indonesia memang jumlahnya juga belum banyak. Jadi kemungkinan 60 ada Pak, 60 total. Lebih ya, jadi lagi perempuan mungkin 60-70, ya sisanya nanti asing. Untuk wildcard-nya bersama dengan PGI sudah mengundang 10 negara, 10 negara sudah kami undang, tetapi kami juga sudah membuka pendaftaran secara terbuka selain undangan khusus yang memang untuk meningkatkan mutu dari turnamen sendiri. Kami mengundang para golfer yang memang sudah punya ranking di BHGR, dan itu dari PGI malah sudah disebutkan nama-nama dari negara, misalnya dari Singapura itu golfer prianya siapa, golfer wanitanya siapa. Itu ada kurang lebih 10 negara. Kemudian yang kami buka untuk umum, kami tidak batasi dari negara manapun juga, hanya pesan dari PGI utamakan dari Asia Pasifik. Itu negara-negara Asia Pasifik. Tapi kami betul-betul dengan jumlah 140 pemain, kami akan menampung lebih banyak dari pegolf dari luar negeri dan juga dari Indonesia. Jadi kesempatannya memang kami buka seluas-luasnya. Kalau dari negaranya itu dari Asia Pasifik kami utamakan, tapi tidak ada dari Kanada juga ada yang daftar, dan serta malah dari Sri Lanka ya. Kami meminta kepada Padang Golf Pondok Indah beberapa requirement. Jadi misalnya dari tee box saja. Dari tee box untuk amatir kita maunya dari black tee. Kemudian ladiesnya dari blue tee. Dan itu ladiesnya terutama berat sekali pengalaman kemarin. Tapi mereka ya kalau mereka bermain di luar negeri ya seperti itu. Jadi ya dan untuk speed kami minta juga speednya di atas 10. Jadi di atas 10, ada yang 11, ada yang 11,5. Jadi memang bukan ya level internasional kan. Pondok Indah sudah sering mengadakan turnamen
Asia Tour, kemarin tahun lalu kemarin juga ada pertandingan ladies gitu Simone kan yang titikul menang kemarin titikul yang menang yang kedua ya. Jadi kami meminta kepada turnamen director untuk bersama-sama dengan Pondok Indah, lapangan Pondok Indah untuk men-set up sesuai dengan level pertandingan amatir internasional. Kalau yang pembina tadi yang anak sekolah itu emang golf ke sekolah, emang berencana dari ketua kami emang melakukan sosialisasi supaya golf itu bisa diterima oleh khalayak umum ya. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Polikinda sejak tahun lalu ya, bahwa mereka sudah mengundang murid-murid SD untuk mengenal. Dan kita juga selalu mengingatkan gitu ya ke pemprov kita untuk tetap menjalankan program ini ya. Karena terus terang kita perlu dari bibit-bibit ini kan perlu dari waktu mereka masih muda ya, dari kecil lah misalnya. Soalnya dengan kalau bisa ya kalanya kita nggak mau terbatasi dengan hal tertentu, tapi kita membuka sebanyak-banyaknya kesempatan buat semua anak orang mereka yang tertarik ke olahraga ini supaya bisa ada fasilitasnya nantinya. Ya. Emang golf ya sama kayak Noni tahu otomotif kan, peran orang tua sangat penting sekali karena ya dibandingkan olahraga yang lain itu biaya yang lebih besar. Cuman kita nggak menutup kemungkinannya bahwa kalau emang kita punya talent, kita bisa harapan dari kita nanti bahwa klub-klub golf itu mau memberikan pembinaan. Ya, jadi kita udah sekarang dengan kita bikin sistem handicap, kita juga sekarang lebih tertipin klub-klub golfnya supaya nggak cuma klub abal, jadi klub abal-abal aja, nggak ada kegiatannya. Supaya mereka juga punya program, punya yang serius, juga pembinaannya juga ada. Tujuannya dari situ sekitar. Makanya mudah-mudahan dengan makin banyak klub yang mendaftarkan anggotanya di indeks ya. Tadi kayak sekarang kita targetin 8 ya. Itu saya rasa pemain Indonesia yang punya handicap indeks di bawah 8 itu banyak ya. Kalau di bawah 30 anak muda sekarang banyak sekali yang main jago-jago. Umurnya juga jauh-jauh semuanya ya. Saya rasa lebih mungkin kalau misalnya dalam 70 tinggal kita gimana cara promosikan acara ini supaya daftar lebih banyak lagi. Jadi di Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025 ini sedikit, sebetulnya bukan sedikit ya, ada perbedaan yang utama yang penting sekali, yaitu bahwa jumlah peserta itu kalau pada tahun yang lalu, dua tahun yang lalu itu jumlah pesertanya kami batasi ke maksimum 70 peserta. Lapangan kami tutup 1 hari penuh. Artinya dengan tea time sistemnya tetap sama, tea time bukan shotgun ya. Tetapi kami tidak ingin 3 hari karena pertandingan ini kan 15, 16, 17. Kami tidak ingin selama 3 hari ini pemainnya sama, jadi kan kami ingin pada hari terakhir itu finalnya. Karena itu pemainnya memang kami akan lakukan sistem cut pada 2 hari pertama. Jadi hari terakhir jumlah pemainnya akan maksimum 78. Cutnya berapa? Apakah under 1? Apakah plus 1? Itu nanti tergantung dari hasil turnamen pada hari kedua. Kemudian yang lainnya adalah yang berbeda dengan tahun yang lalu, jumlah undangan. Jumlah undangan kami naikkan, kalau pada tahun yang lalu hanya 20, undangan ini kami sebut adalah wild card. Jadi
wildcard itu adalah para pemain yang kami anggap bersama-sama PGI tentunya, yang kita anggap sebagai pemain yang pantas untuk diundang, mungkin ranking 1, ranking 2 dari daerah ataupun dari negara-negaranya, minimum 10 besar, itu akan mendapatkan pembebasan turnamen fee. Jadi entry fee-nya mereka kita bebaskan, dan tidak hanya itu, kami juga menyediakan akomodasi, hotel, makan, dan transportasi dari hotel ke lapangan. Jadi dengan demikian tingkat dari turnamen ini artinya lebih tinggi lagi daripada turnamen sebelumnya. Jadi kualitas maksud saya, kualitas dari turnamen ini menjadi lebih baik, sehingga teman-teman golfers Indonesia memiliki kesempatan untuk bertanding di level yang memang lebih tinggi. Jadi selain undangan, kami juga sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 10 Februari 2025. Nah, pendaftaran ini terbuka untuk para peserta yang memang lolos kualifikasi. Jadi artinya untuk pria handicap 8, handicap indeksnya 8 minimum, maksimum. Kemudian untuk wanitanya 10 maksimum. Nah, usianya adalah 13 sampai 30. Dan ini terbuka untuk umum. Jadi artinya untuk golfers yang memenuhi kualifikasi. Peserta turnamen ini harus berusia minimal 13 tahun dan tidak boleh lebih dari 30 tahun per tanggal 15 Juli 2025. Untuk pemain putra harus memiliki handicap indeks 8 atau lebih rendah, dan untuk pemain putri handicap indeksnya maksimal 10. Ada 50 pemain yang diundang atau mendapatkan wildcard dari dalam dan luar negeri. Mereka mendapatkan fasilitas bebas fee turnamen, hotel, transportasi, dan makanan.